Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa buat kita semua, terutama kawan-kawan yang di ujung sana, kawan-kawan savers. Ya. Selamat datang buat kita semua yang pada hari ini di channel YouTube Save for Borneo, di mana konten-konten kami mencoba untuk menyajikan semacam edukasi lah tentang bagaimana upaya-upaya penyelamatan lingkungan di Kalimantan. Nah, para savers, jika Anda adalah penonton konten kali ini, jika Anda juga menyukai juga membagikan kepada khalayak, Anda adalah savers, bagian dari kami, bagian dari upaya kami untuk menyelamatkan masyarakat dan komunitas di sekitar hutan, kemudian bagian dari kami dalam upaya penyelamatan hutan Kalimantan, dan bagian dari kami dalam upaya kami menyelamatkan masa depan Kalimantan. Oke, kali ini para savers, kali ini kita akan membahas diskusi yang topiknya sangat menarik gitu kan. Jadi kemarin ketika kawan-kawan mengatakan bahwa ngobrol bareng Save for Borneo bulan ini dengan temanya perhutanan sosial, itu saya sangat antusias. Jadi saya begitu tertarik dengan tema topik perhutanan sosial, karena memang walaupun topik perhutanan sosial ini sudah cukup lama dijadikan tema-tema untuk diskusi kawan-kawan NGO, terutama untuk wilayah Kelola Rakyat gitu kan. Tapi saya yakin bukan saya saja yang kepo lah, yang ingin tahu lebih dalam soal perhutanan sosial ini. Saya yakin kawan-kawan di sana juga sangat ingin tahu, terutama juga masyarakat sekitar hutan yang apa sih sebenarnya perhutanan sosial, apa sih program perhutanan sosial ini gitu. Nah, untuk para saver dan penonton sekalian, kali ini kita mencoba, sebenarnya kami ingin mencoba mendatangkan orang-orang yang sangat berkompeten dalam perhutanan sosial. Pertama, kami kemarin sudah mencoba menghubungi salah satu kelompok kerja perhutanan sosial daerah, yaitu Saudara Riko ya. Cuman karena beliau berhalangan karena sakit, jadi dia tidak bisa hadir pada diskusi kita kali ini. Namun jangan khawatir, karena yang hadir pada hari ini juga teman-teman saver ini adalah orang-orang yang jauh juga lebih berkompeten. Mereka langsung terjun ke lapangan, langsung mendampingi masyarakat untuk mendorong perhutanan sosial. Mungkin gitu, saya akan perkenalkan satu persatu. Mungkin dari ujung sebelah sana, yaitu Saudara Muhammad Habibi. Beliau adalah Direktur Eksekutif Save for Borneo yang sejak tahun 2005-an ya kita mendorong tentang wilayah kelola rakyat gitu. Kemudian berikutnya adalah Saudara Bayu Herinata, Direktur Eksekutif Wahli Kalimantan Tengah. Kita tahu juga Wahli Kalimantan Tengah juga mendorong wilayah kelola rakyat, termasuk juga dengan program-program turunannya ya, termasuk perhutanan sosial. Kemudian yang berikutnya adalah Saudara Ari Munir, kami mengenalnya, gitu kan. Beliau adalah aktivis di Perkumpulan Sawit Watch yang juga bagian dari kelompok kerja ragam PS ya, Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Perkumpulan Sawit Watch. Para sahabat jangan khawatir, saya cukup mengenal baik dengan ketiga orang ini, ketiga narasumber kita, dan termasuk lembaganya, karena saya juga bagian dari lembaga-lembaga mereka gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, biar kita tidak panjang lebar, untuk memulai diskusi ini, kita sebaiknya memberikan gambaran tentang apa sih perhutanan sosial gitu kan di Indonesia. Kemudian sejarah singkat aja sejarahnya. Kemudian untuk khusus di Kalimantan Tengah itu apa yang sudah kawan-kawan upayakan dan capaian-capaian apa yang sudah kawan-kawan dapatkan dalam upaya mendorong perhutanan sosial ini. Kemudian juga kalau bisa nanti kita sisipkan kendala-kendalanya sedikit. Mungkin dari mana enaknya, apa sesuai abjad atau dari kayaknya sesuai abjad aja. Karena kalau nama Om Ari ini nama lengkapnya sebenarnya, maaf saya agak lupa. Namanya adalah Nur Hidayat Munir. Berarti kalau kita sesuai abjad, kita dari Saudara Bayu dulu. Gimana ya, sepakat ya? Kita sesuai abjad aja. Nah, bukan dari, kalau tadi perkenalan dari urutan duduk, kalau sekarang kita dari abjad saja gitu kan.
Oke, untuk Baik, Bang sudah cermat ya, yang tengah. baik untuk Saudara Bayu kami persilakan. Tadi apa ya Bang Udin ya? Sejarah. Jadi berikan kepada kami yang kepo ini tentang perhutanan sosial, berikan informasi apa sih itu perhutanan sosial, kemudian apa yang sudah kawan-kawan di Walhi Kalimantan Tengah coba upayakan dan target capaian, kemudian apa sih yang jadi hambatannya untuk mendorong itu. Ya, terima kasih kawan-kawan Savers ya tadi ya bilangnya. Kalau sejarah sebenarnya kan cukup panjang sebenarnya dorongan terkait dengan kita menyebutnya bagaimana sebenarnya penguasaan dan pengelolaan wilayah baik itu sumber daya alam ataupun lahan itu bisa diberikan dan dilakukan oleh masyarakat atau rakyat itu sendiri. Nah, cukup panjang setahu saya seperti itu bagaimana konsep-konsep terkait dengan penguasaan dan pengelolaan ini harusnya dikembalikan kepada masyarakat atau kepada rakyat oleh negara, dalam hal ini pemerintah seperti itu. Beberapa kebijakan itu mulai dikeluarkan oleh pemerintah. Ini mungkin agak lompat-lompat karena keterbatasan saya juga. Tapi setahu saya dasar yang pertama itu adalah di rejim pemerintahan Joko Widodo yang pertama itu ada Nawacita. Nawacita inilah yang menjadi dasar kebijakan terkait dengan memberikan akses kelola terhadap atau kepada masyarakat melalui ada satu program besar namanya itu reforma agraria yang dia terbagi menjadi dua hal besar itu TORA, tanah objek reforma agraria, yang kedua adalah perhutanan sosial dengan target masing-masing dari ya bisa kita bilang program dua ini itu cukup besar seperti itu. Nah, spesifik di perhutanan sosial itu kalau nggak salah itu 12 juta lebih hektar yang akan dialokasikan kepada masyarakat atau kepada rakyat khususnya yang berada di sekitar atau di dalam kawasan hutan untuk mereka dapat memiliki akses kelola dan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana dan juga harapannya juga itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat seperti itu. Nah, kalau dari aspek aturan itu 2018 ada P83 KLHK seperti itu terkait dengan perhutanan sosial. Terus yang terbaru kalau saya tidak salah itu ada PP 23 tahun 2021 tentang pengelolaan kehutanan. Itu ada turunannya, ada P9 atau P8 P9 seperti itu. Bagaimana dia mengatur secara lebih teknis penguasaan pengelolaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Inisiatif ini bagus menurut kami, walaupun ya kita bisa klaim juga bahwa inisiatif ini adalah dorongan juga oleh kawan-kawan masyarakat sipil yang ada di Indonesia seperti itu. Bagaimana pemerintah itu bisa mengadopsi terkait dengan konsep-konsep yang ada tadi, skema-skema yang ada ini, sehingga bisa setidaknya itu menjawab tantangan atau masalah yang ada saat ini. Masalah utamanya kan kita tahu bahwa penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan lahan ini masih sangat timpang di Indonesia khususnya seperti itu. Jadi alokasi penguasaan dan pengelolaan itu lebih banyak diberikan kepada pihak ketiga, dalam hal ini investasi, dengan dalih bahwa peningkatan pendapatan negara, peningkatan ekonomi, perputaran ekonomi yang mungkin terjadi dan yang lain-lain itu menjadi dalih atau argumen awal yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan kenapa investasi masuk. Ini mulai dirubah dengan ada kebijakan tadi, coba diberikan penguasaan dan pengelolaan ini kepada masyarakat. Walaupun ya persentasenya kita masih bisa pertanyakan ya. Tadi dari luasan wilayah bukan hanya daratan tapi laut dan pesisir juga, itu hanya 12 saja untuk perhutanan sosial kan. Dan ini hanya mengambil dari kawasan hutan. Sedangkan masalah-masalah yang ditimbulkan itu bukan masalah-masalah yang ada itu bukan hanya di dalam kawasan hutan. Nah, di Walhi ya tadi sebenarnya secara konsep kita menyodorkan sebuah konsep terkait dengan wilayah kelola rakyat ya, WKR kami menyebutnya. Itu ada tata kuasa, tata kelola, produksi dan konsumsi. Ada empat proses yang 4 tahap yang menjadi praktek baik lah bisa dibilang seperti itu dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh rakyat. Nah, ini yang kita lihat saat ini dilakukan oleh pemerintah itu masih di proses awal tata kuasa, memberikan tadi ya
hak pengelolaan atau akses pengelolaan kepada masyarakat. Ini masih belum bicara yang lainnya. Nah, kita fokus ke tata kuasa. Dari target 12 juta hektar lebih tadi untuk seluruh Indonesia perhutanan sosial ya. Di Kalteng kalau tidak salah ya tadi ada 1,5 juta hektar yang dialokasikan dalam peta indikatif perhutanan sosial, dan sampai dengan tahun 2022 itu masih sangat sedikit yang bisa diakses ya, diberikan akses kelola tadi kepada masyarakat. Catatan kita itu hanya 280-an ribu hektar dari 1,5 juta. Ini kan masih jadi PR nih. Apa yang menyebabkan implementasi kebijakan ini atau inisiatif baik ini itu masih sangat lambat berjalan seperti itu. Ya banyak sebenarnya masalahnya, tantangannya. Pertama, di aspek tata kuasa kan seharusnya ini bisa dilihat sebagai atau melihat akar masalahnya tadi. Di Kalteng sendiri, catatan Walhi Kalimantan Tengah seperti itu, dari aspek penguasaan dari luas wilayah kita 15,3 juta hektar, itu 72%-nya sudah diberikan kepada investasi, baik itu sektor perkebunan, kehutanan ataupun pertambangan. Ini 72%, itu berapa belas hektar tuh dari luas wilayah tadi kan. Sedangkan untuk masyarakat dengan skema atau inisiatif perhutanan sosial tadi itu masih 280, itu masih berapa persennya kan kalau dari total. Nah, kami melihat di Walhi sebenarnya itu yang belum diidentifikasi oleh pemerintah dalam perhutanan sosial ini atau program perhutanan sosial ini sebagai salah satu inisiatif untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah terkait dengan penguasaan tadi. Jadi dari penguasaan yang banyak tadi itu pasti sudah ada tuh penguasaan-penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh komunitas seperti itu. Inilah yang harusnya bisa lebih didorong untuk dimajukan melalui perhutanan sosial, sehingga potensi-potensi seperti konflik dan yang lain-lain itu bisa diminimalisir ataupun diselesaikan. Nah, kami di Walhi Kalimantan Tengah mendorong seperti itu sebenarnya. Jadi kami mendorong bagaimana khususnya wilayah kelola rakyat atau WKR tadi yang sudah teridentifikasi, karena ini yang menjadi modal awal kan, sudah ada wilayahnya, subjek dan objeknya sudah jelas nih, lahannya sudah ada atau wilayah kelolanya sudah ada, itu dipetakan secara partisipatif, subjeknya sudah ada, entah itu masyarakat lokal ataupun masyarakat adat. Inilah yang harusnya bisa dipakai oleh pemerintah mengidentifikasi dan mendorong setidaknya akses kuasanya tadi, pengakuan oleh negara itu bisa dilakukan, sehingga target-target yang ditetapkan oleh pemerintah itu bisa lebih cepat dicapai seperti itu, dan juga mempermudah sebenarnya secara tidak langsung proses-proses administrasi ataupun teknis itu bisa dilakukan dengan cepat. Nah, ini yang menurut kami masih belum dilihat oleh pemerintah dalam program perhutanan sosial ini sebagai salah satu cara untuk mempercepat akselerasi program perhutanan sosial tadi ya. Itu mungkin sekilas, atau ada yang belum tadi, Pak? Ya, nanti kita lanjutkan di diskusinya ya. Mungkin kita semacam perkenalan awal dulu soal perhutanan sosial ini gitu ya, dan apa yang sudah. Artinya kawan-kawan Walhi tadi Kalteng ya mendukung, karena memang ini adalah perhutanan sosial ini adalah bagian dari perjuangan Walhi Kalimantan Tengah untuk memberikan pengakuan lah secara legal kepada masyarakat atau kepada komunitas yang selama ini kita tahu bahwa ketimpangan penguasaan pengelolaan kawasan hutan wilayah itu sangat timpang ya. Kita tahu bahwa pemerintah lebih mudah memberikan akses kelola itu kepada investasi dibandingkan dengan masyarakat setempat. Ya, tadi yang sudah jelas apa yang disampaikan oleh Saudara Bayu gitu dari Walhi Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita akan mendengar dari Saudara Ari Munir untuk menyampaikan tentang apa sih perhutanan sosial gitu, dan mengapa kawan-kawan di Sawit Watch itu juga ikut mendorong ini. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih ya Bang Udin. Ya pasti juga akan banyak tuh orang bertanya kan, kok Sawit Watch main ke perhutanan sosial kayak gitu kan, atau ke mana reforma agraria ataupun apa gitu kan. Ya itu memang kita kan melihat dari sejak dulu ya, itu kan berawal dari konflik agraria gitu yang memang berkepanjangan gitu kan. Itu mulai dari
yang bermasalah juga di undang-undang kehutanannya, terus juga tidak berjalannya implementasi undang-undang reforma agraria, dan juga ditibannya lagi dengan masuknya kayak misalkan undang-undang penanaman modal apa gitu kan, yang memang semuanya itu pro investasi perusahaan ya, apalagi perusahaan asing yang mulai juga banyak gitu kan. Dan itu yang menyebabkan juga kawan-kawan di nasional maupun di daerah gitu kan, membuat suatu kelompok kerja bersama ya. Tadi yang Bayu bilang itu ada Wikera ataupun WKR gitu ya, wilayah kelola rakyat. Bagaimana semua hasil-hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh kawan-kawan jaringan aktivis waktu itu memang untuk melakukan potensi-potensi apa sih yang ada di dalam masyarakat, terus juga di dalam potensi ancaman-ancaman apa yang ada di dalam suatu komunitas atau masyarakat gitu. Nah, berangkat dari itu memang dengan adanya perubahan era ya sekarang ini kayak era Jokowi itu memang menyambut baik ya gitu kan apa yang memang diperjuangkan oleh kawan-kawan di nasional gitu kan ya, apalagi memang kalau kita ini juga banyak kawan-kawan aktivis lama gitu ya, memang juga terlibat dalam mengawal proses itu. Keterlibatannya baik dalam masuk ke dalam lingkup pemerintahan atau memang dia berada tetap di luar lingkup pemerintahan, yang memang di situ ya tujuannya untuk mencapai bagaimana wilayah-wilayah kelola rakyat ini dapat berjalan gitu kan, baik itu dengan skema tadi perhutanan sosial maupun juga skema dengan reforma agraria melalui Tora ya gitu kan, tanah objek reforma agraria kayak gitu. Karena memang di sini juga kita di Sawitpot gitu ya melihat bahwa memang mandat kita kan memang harus memfasilitasi masyarakat langsung ya, baik itu masyarakat adat, lokal, buruh maupun petani. Nah, itu memang kita fasilitasi, mengapa kita memang menjadi terlibat di dalam hal tersebut gitu ya, dalam perhutanan sosial maupun dari Tora sendiri gitu kan. Nah, di sini juga kita juga merupakan melihat ini menjadi suatu peluang ya, kebijakan tadi ada nawacita terkait untuk mempercepat proses penyelesaian konflik agraria melalui Tora dan perhutanan sosial. Itu menjadi suatu peluang bagaimana kita melakukan penyelesaian konflik gitu. Nah, itu ya terutama tadi yang Mas Bayu juga bilang kan, ini bagaimana kita menguasai tata kuasanya dulu. Karena kan selama ini si manusia yang berada di dalam kawasan hutan itu hanya sebagai objek gitu kan, sedangkan si subjek itu ya hutan gitu kan, sehingga mereka masuk tanpa melihat di situ ada masyarakat, ada suatu pemukiman atau ada situs-situs budaya di sana kayak gitu kan. Dan itu menjadi suatu perubahan yang memang positif, sehingga itu menjadi dibalik kan gitu kan, yang lebih diutamakan itu adalah sekarang subjeknya. Setelah subjek baru di mana lokasinya, objeknya gitu kan, sehingga memang akan lebih melihat bahwa penguasaan itu dilakukan oleh masyarakat sendiri gitu. Itu menjadi peluang bagi kita bersama gitu kan, dimana memang kalau yang perhutanan sosial itu ada sekitar 12, jutaan hektar gitu kan, untuk ini kan perhutanan sosial. Terus juga yang Tora mungkin ada sekitar 9 jutaan gitu kan hektar ya. Memang itu juga hasil dari identifikasi kawan-kawan ketika memang melakukan proses wilayah kelola rakyat itu. Jadi hasil identifikasinya memang dulu ada sekitar 20-an juta gitu, 20-an juta kawasan yang memang itu ada potensi dan komunitasnya terlibat langsung di dalam pengolahan gitu kan, dan juga memang bersinggungan terhadap investasi-investasi di sekitar kehidupan mereka gitu kan, tambang ataupun kebun sawit gitu kan, ataupun apalagi HPH gitu kan. Dan itu menjadi hasil dari identifikasi yang memang diinikan oleh kawan-kawan yang didorong melalui eranya Jokowi ya gitu kan. Nah, ini ada beberapa itunya gitu. Nah, di situ juga kita juga kenapa itu memilih sawit jadi kayak kok keinikan lebih ke PS gitu ya. Sebenarnya enggak juga gitu kan. Ya karena kita ngelihat progres yang agak ini juga memungkinkan gitu ya. Karena kita juga berjaringan dan juga berdasarkan keanggotaan ya gitu kan. Karena di anggota kita individu, terus ada kawan-kawan di anggota individu, kawan-kawan sekretariat turun. Di sini ada kawasan yang memang terancam. Karena itu memang salah satu bagian kita untuk menekan laju ekspansi sawit gitu.
maupun laju ekspansi dari investasi lainnya gitu ya. Dan di sini juga diharapkan juga kan masyarakat langsung melakukan investasinya sendiri dan juga mengusahakan potensi-potensi tersebut gitu. Dan itu juga merupakan bagian dari kedaulatan masyarakat dalam melakukan penguasaan dan melakukan praktek produksi dari potensi yang mereka miliki gitu. Dan itu juga ya banyak sekali emang kawan-kawanku sawit ini gitu kan. Ya sebenarnya juga nggak cuman ini, kita juga mengawal proses Hanya advokasi di sawit aja iya gitu, advokasi di sekitar perkebunan sawit melalui Tora gitu kan. Gitu kan, itu juga kita kawal gitu kan. Ya, itu ada satu ini di misalkan di daerah Bogor ya gitu kan, juga kita kawal itu dengan yang bersinggungan dengan perkebunan sawit, masyarakat itu di daerah ini dengan perusahaan, itu tetap kita kawal untuk mencoba mereka melakukan akses retribusi lahannya gitu kan di lokasi-lokasi yang memang HGU lah, HGU terlantar ataupun HGU yang didiamkan gitu kan, atau memang mau habis gitu kan. Nah itu yang kita ini kan identifikasi itunya. Nah itu ternyata memang banyak lebih banyak yang masuk sebenarnya kan ke sekretariat kawan-kawan di sawit itu atas permintaan anggota itu bagaimana memproteksi kawasan kerja gitu kan, atau untuk menekan laju ekspansi sawit. Ternyata memang banyak di situ kawasan hutan. Jadi sehingga dan juga komunitas, makanya juga kita menginikannya ke laju perhutanan sosial gitu kan. Kalau capaian dari nasional sendiri kan kemarin itu sempat dirilis ya, baru sekitar 5 jutaan lah, belum mencapai 6 jutaan secara nasional. Iya, belum mencapai 6 jutaan hektar ya untuk capaian dari perhutanan ya. 12,7 juta hektar itu gitu. Dan itu sebenarnya menjadi sangat jauh gitu ya. Sedangkan periode ini juga udah mau habis nih, tinggal setahun lagi gitu kan. Taruhlah 1,5 tahun lagi. Bagaimana mencapai target tersebut gitu kan. Kita nggak tahu apakah memang pemerintah pusat pimpinan itu memang mereka fokus gitu kan atau mencapai target, tapi nggak tahu di tingkat lapangannya. Dan juga kemungkinan menjadi kendala infrastruktur dari bagaimana mensosialisasikan barang ini gitu kan. Gitu, entah mungkin di sana ada UPT-nya yang memang apa gitu kan, yang memang juga bahan-bahan sosialisasi atau yang juga memang bisa disampaikan ke masyarakat langsung gitu kan. Karena semua itu sebenarnya sudah ada di dalam satu indikasi peta ya gitu kan. Misalkan mereka juga, pemerintah juga setelah buat kayak untuk PS ada peta indikatifnya PIAPS gitu kan, terus juga untuk Tora gitu kan juga ada peta indikatif Toranya gitu kan. Tetapi kan mereka juga harus dari inisiatif masyarakat langsung untuk melakukan pengusulan gitu. Dan juga selain itu juga infrastruktur mungkin ya pendampingannya gitu itu juga agak-agak kurang gitu, artinya kurang sumber daya manusianya gitu kan untuk melakukan proses pengawalan di tingkat lapangan gitu kan. Karena juga dari skema-skema perhutanan sosial itu misalkan ada 5 skema itu kayak hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, adat, kemitraan gitu kan. Nah itu memang bagaimana sih masyarakat itu bisa mengakses langsung gitu kan, dan juga tahapan-tahapannya juga bisa mereka lakukan gitu kan. Sehingga memang itu perlu suatu yang informasi secara khusus dan langsung juga ke masyarakat gitu kan. Dan infrastruktur itu yang nggak dimiliki oleh misalkan si pemerintah gitu. Makanya ketika itu mereka juga melibatkan berbagai para pihak ya gitu kan untuk coba mendorong keberhasilan proses perhutanan sosial maupun dari Tora tersebut gitu. Karena memang juga dari Tora juga hanya belum mencapai juga 50% gitu kan. Juga di kawasan hutan misalkan juga ada skema Tora itu untuk melakukan pelepasan kawasan untuk masyarakat gitu kan, baik itu yang telah ada pemukiman ataupun sudah ada aktivitas sawahnya gitu kan. Nah itu bisa dilakukan untuk melakukan pelepasan kawasan hutan itu untuk menjadi objek reforma agraria gitu. Dan itu juga hanya ya belum mencapai 50% juga gitu. Artinya memang ketika emang 1,5 tahun sisa 1,5 tahun ini apakah nanti targetan ini bisa tercapai apa enggak gitu kan. Kalau misalkan pemerintahan Jokowi udah habis gitu kan, apakah bisa dilanjutkan nggak sih gitu kan proses program reforma agraria ini gitu kan melalui Tora dan PS. Nah itu menjadi suatu pertanyaan besar juga gitu kan. Juga memang makanya juga mungkin ya apalagi kita kendalanya ini di depan gitu kan, menunggu tahun politik gitu kan, yang artinya juga sangat riskan ya ketika mereka masuk
ataupun kita sebagai pendamping itu masuk gitu kan melakukan perhutanan sosial itu sangat riskan. Karena apa? Karena yang menjadi subjek langsungnya itu masyarakat sendiri dengan persyaratan KTP gitu kan, terus juga harus orang-orang setempat gitu kan, dan itu sangat riskan gitu kan. Riskannya itu kenapa? Mereka kan melihat wah ini mungkin ya disalahgunakan untuk proses pencalekan ataupun apa kayak gitu kan itu juga menjadi suatu kendala ininya gitu kan, sehingga mungkin juga nggak tahu tercapai apa enggak nih ketika capaian-capaian targetan dari melakukan reforma agraria itu sekitar ya kalau ditotalkan mungkin hampir mencapai 40 jutaan ya dengan proses TORA dan PS-nya gitu kan gitu. Dan itu yang memang menjadi tantangan ke depannya, karena kalau dihitung waktu itu tinggal sisa setengah tahun lah. Sebenarnya kita juga menjor-jorkan misalnya para pihak pendamping ataupun kawan-kawan jaringan gitu kan untuk melakukan pengusulan tersebut gitu kan. Kecuali memang kalau misalkan ada dorongan mungkin caleg nanti yang ya udah dia akan coba pasti kan akan melihat ini wah peluang ini kan kayak gitu kan untuk ini kan masa. Saya kira gitu kenapa memang pihak melihat kenapa sih sawit menjadi ini gitu kan juga terlibat di perhutanan sosial, terlibat di itu tadi karena kita melihat ini peluang untuk melakukan penyelesaian konflik gitu kan. Terus juga di kita juga mau buat tadi tim kerja lah dalam melakukan penyelesaian konflik itu dengan namanya itu Ragam PS, itu reforma agraria gambut dan perhutanan sosial, bagaimana untuk coba solusi-solusi dalam melakukan penyelesaian konflik di sekitar kawasan masyarakat terkait dengan hutan dan lahan. Kayak gitu sih kira-kira Pak Kudip. Ya. Wah, cukup ini ya, cukup detail yang disampaikan oleh ya sebenarnya sudah, tapi ini belum ada masih yang masih jadi banyak pertanyaan saya sebenarnya, karena tadi tuh saya masih banyak hal yang jadi bergecimuk di pikiran saya tentang perhutanan sosial ini gitu. Nah, tadi Bung Ari sudah menyampaikan bahwa ini adalah perhutanan sosial ini adalah peluang gitu kan, peluang untuk bagaimana masyarakat dapat mengakses kan kawasan-kawasan gitu kan, wilayah hutan gitu kan. Nah, cuman kita belum tahu apakah skema tadi walaupun sudah disampaikan sedikit oleh Bung Ari bahwa ada skema-skema di perhutanan sosial gitu. Nah, mungkin kali ini kita akan lebih minta mendapatkan jawaban apa aja sih skema-skemanya di perhutanan sosial itu gitu kan. Terus aturan mainnya seperti apa gitu kan, dasar hukumnya gitu kan. Kemudian itu hanya diberikan di kawasan-kawasan seperti apa. Nah, saya harap narasumber kita berikutnya itu bisa memberikan jawaban lah dari pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Ini juru bicara Pokja berarti. Ya seharusnya sebenarnya kawan-kawan Pokja, cuman memang karena kawan-kawan Pokja udah kita undang sebenarnya gitu kan, cuman ya karena lagi sakit gitu kan ya. Saya yakin karena kompetensi kawan-kawannya Bung Ari ini sebenarnya dia pendamping mandiri perhutanan sosial gitu kan. Bung Bayu di lembaganya juga mendorong perhutanan sosial juga di beberapa komunitas gitu kan, termasuk kawan-kawan Save World Borneo. Nanti sebelum kita menjelaskan pengalaman di Kalimantan Tengah, kita ingin tahu dulu soal tadi aturan perhutanan sosial, skemanya seperti apa gitu, aturannya seperti apa. Saya harap dari saudara Muhammad Habibie bisa menjelaskan itu kepada kita semua gitu, kepada para savers yang kepok gitu, kepok soal PS ini gitu. Ya silakan saudara Habibie. Ya, terima kasih. Mungkin ini melengkapi ya dari yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, baik oleh Pak Bayu maupun Pak Ari ya. Berkenaan dengan PS ini kita bisa cek di sejarahnya itu sejak tahun 1999 ya. Di sana itu ada program perhutanan sosial yang pada awalnya itu berupa HKM atau HPHKM. Itu ada SK Menhutbun tahun 1999. Kemudian belakangan sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 kemudian ditambah ada yang namanya hutan tanaman rakyat. Barulah kemudian pada tahun 2016-2018 ada P83 yang kemudian ada beberapa skema berkenaan dengan perhutanan sosial ini, diantaranya ada hutan desa, kemudian ada hutan kemasyarakatan, ada hutan tanaman rakyat, kemudian hutan adat juga salah satu dari skema perhutanan sosial.
ada kemitraan kehutanan juga. Sebenarnya di luar itu ada juga kemitraan konservasi. Nah, ini kemitraan yang berkenaan dengan area konservasi begitu. Nah, jadi dari beberapa skema ini memang ada beberapa kriteria kemudian persyaratan yang harus dipenuhi juga sebenarnya. Misalnya hutan desa. Hutan desa ini cukup diajukan oleh lembaga pengelola hutan desa yang dibentuk oleh pemerintahan desa bersama masyarakat begitu. Kemudian ada hutan kemasyarakatan atau HKM. Ini diajukan oleh kelompok tani. Karena ini berkenaan dengan hutan, maka disebut kelompok tani hutan. Selanjutnya juga ada hutan tanaman rakyat. Hutan tanaman rakyat ini bisa berupa kelompok tani, bisa juga koperasi, bahkan juga bisa perorangan. Ada kemitraan kehutanan. Nah, kemitraan kehutanan ini dia berbeda dari 3 skema itu. Kemitraan kehutanan ini berkenaan dengan ruang masyarakat atau wilayah kelola masyarakat yang bersentuhan langsung dengan perizinan. Misalnya ada konsesi kehutanan, HPH misalnya, kemudian juga hutan tanaman industri, atau izin pinjam pakai yang berasal dari izin pinjam pakai untuk kegiatan pertambangan misalnya. Itu bisa menjadi objek dari kemitraan kehutanan. Nah, memang dari pengalaman kita berkenaan dengan kemitraan kehutanan ini tidak banyak yang sukses sampai dengan kesepakatan. Karena ada beberapa kendala. Misal kendalanya itu karena minimnya pengetahuan dan sosialisasi kepada para pemegang izin. Jadi inisiatif itu muncul dari masyarakat, sementara pihak pemegang izin ini belum tentu mau karena ya ada bisa jadi ada beberapa hal yang mungkin ini dianggap mengganggu kepentingan mereka. Tapi menurut saya ini karena minimnya informasi dan pengetahuan mereka berkenaan dengan kemitraan kehutanan. Padahal ini menurut saya ini menjadi salah satu nilai plus jadi oleh pemegang izin, dan ini memberikan ruang secara legal kepada masyarakat untuk mengelola wilayah dia kan seperti itu. Nah, selain itu juga ada hutan adat. Nah, hutan adat ini dia masuk dalam skema kehutanan, tapi persyaratannya itu justru lebih rumit. Kalau kita lihat beberapa 4 skema diantaranya, baik itu hutan desa, HKM, HTR, dan kemitraan kehutanan, itu cenderung lebih mudah meskipun dalam pelaksanaan itu banyak mengalami kendala. Nah, hutan adat ini karena dia meskipun masuk dalam skema PS, tapi dia untuk masyarakat adat yang berada dalam kawasan hutan, dia mensyaratkan adanya peraturan daerah untuk mengakui subjeknya. Kalau tadi disampaikan oleh Bang Ari itu subjeknya itu masyarakat yang ada di sekitar. Ini masyarakat adat yang berada di sekitar itu diakui berdasarkan peraturan daerah. Nah, di beberapa daerah mungkin ini bisa berjalan, tapi ada daerah-daerah misalnya di Kalimantan Tengah yang mungkin pemerintahnya itu belum begitu belum begitu terbuka berkenaan dengan perhutanan sosial ini. Misal ada beberapa masyarakat yang mengidentifikasi diri mereka atau komunitas mereka sebagai masyarakat adat, kemudian meminta penetapan dari pemerintah daerah. Ada banyak yang belum dapat penetapan sebagai bentuk pengakuan mereka sebagai masyarakat hukum adat. Nah, karena dia berupa hutan adat dalam kawasan hutan itu harus mendapat perda, akhirnya masyarakat adat ini belum hutan adat ini sedikit sekali. Kalau tadi persentase capaian dari perhutanan sosial nasional itu 5 jutaan hektar, diantaranya itu adalah hutan adat yang baru 100 ribuan dari total, dari total hutan adat Indonesia. Jadi alokasi dari 12,7 juta hektar target perhutanan sosial di Indonesia itu 1 juta lebih itu adalah untuk hutan adat. Sementara realisasinya baru 100-an ribu. Nah, ini kendalanya itu ada banyak hal ya, selain infrastruktur seperti yang disampaikan oleh Bang Ari tadi, keterbatasan informasi dan juga
sumber daya manusia di daerah. Selama ini kalau kita lihat banyak perhutanan sosial yang sukses sampai dengan persetujuan atau izin itu banyak didorong oleh kawan-kawan masyarakat sipil. Sementara inisiatif dari pemerintah daerah itu boleh dikatakan minim. Nah, kitalah masyarakat sipilnya yang kemudian mendorong, memfasilitasi masyarakat di desa-desa untuk mengajukan usulan perhutanan sosial. Padahal ini adalah program prioritas di periode pertamanya pemerintahan Joko Widodo waktu itu. Saya pikir itu ya, ada banyak kendala dalam hal merealisasikan perhutanan sosial ini. Kita juga Save Our Borneo bersama dengan teman-teman Sawit Watch pernah mendorong untuk perhutanan sosial itu dengan menggunakan skema kemitraan kehutanan. Ada 5 perusahaan waktu itu yang teridentifikasi ini masuk salah satu desa, kemudian masyarakat membentuk kelompok sebanyak 5 kelompok, mengajukan kemitraan kehutanan, tapi sampai dengan saat ini pihak perusahaan belum mau bermitra dengan masyarakat. Nah, ini yang menjadi kendala. Sementara dari pihak KPH sendiri kita tahu lah ya, mungkin hampir seluruh Indonesia dari KPH yang berada di bawah ke Dinas Kehutanan juga langsung di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyuluh-penyuluhnya itu sangat terbatas. Bayangkan ada satu penyuluh itu dia mendampingi sampai 10 kelompok atau 10 izin yang sudah keluar. Sementara Kalimantan Tengah ini dengan luasnya yang hampir 1,5 Pulau Jawa itu tidak bisa tercover dengan SDM yang hanya 1 orang di 1 KPH. Itu baru dari segi kuantitas ya, jumlah penyuluh. Belum lagi dari kualitas atau kapasitas lah ya, kapasitas dari setiap penyuluh. Ini juga perlu dipikirkan oleh pemerintah kita, karena ini hampir 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi. Target di Kalimantan Tengah itu baru 280.000 hektar dari 1,5 juta. Nah, kalau secara nasional tadi 5 juta dari 12,7. Ini menjadi tantangan untuk tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Gitu. Ya, terima kasih itu. Ternyata tantangannya cukup ini juga ya, cukup pelik juga di dalam hal mendorong perhutanan sosial ini gitu ya. Terutama memang tadi kalau menurut Saudara Habibie itu soal yang hutan adat. Itu ternyata cukup pelik juga gitu kan. Selama ini kalau menurut Saudara Habibie tadi itu muncul dari dorongan-dorongan masyarakat sipil gitu kan. Belum ada yang dari pemerintah secara langsung untuk mendorong hutan adat tadi tersebut gitu kan. Nah, teknis belum ada. Ya. Karena mereka hanya sampai di sosialisasi kan tadi. Ya. Ya, sosialisasi pun itu pun bagian dari kendala tadi menurut Saudara Habibie bilang, bahwa ternyata sosialisasi terutama kepada pemegang konsesi. Gitu kan, pemegang izin yang dimintakan oleh masyarakat sekitar untuk bermitra gitu kan, jadi mitra kehutanan. Itu juga belum tersentuh gitu kawan-kawan di pemegang konsesi gitu kan. Nah, itu tadi bagian-bagian kendala dan sedikit penjelasan soal perhutanan sosial gitu kan. Nah, kita kembali ke Kalimantan Tengah gitu. Kira-kira dari tadi sudah disinggung oleh Bung Habibie bahwa dari target 1,5 juta itu hanya 280-an atau sekitar 18% lah ya capaiannya gitu kan. Berkaitan dengan tadi yang Bung Ari bilang, ini udah mau tahun politik, pergantian ini segala macam gitu kan, pergantian rezim lah gitu ya. Kira-kira perhutanan sosial di Kalimantan Tengah itu seperti apa gitu kawan-kawan? Kawan-kawan menganggapnya ini apakah ini masih potensial gitu ke depannya gitu kan, walaupun rezim berganti gitu kan, atau memang ya sudahlah ala kadarnya aja gitu kan, atau seperti apa kawan-kawan memandangnya gitu? Kita mulai dari Bung Ari aja kita. Oh ya, emang ya sebenarnya kan juga harus terus masif juga lah sebenarnya pemerintah dan juga masyarakat sipil ya untuk dalam mendorong program perhutanan sosial ini, karena ini merupakan bagian dari program pemerintah ya, gitu kan, pemerintah pusat. Ya cuma itu tadi ya, memang kendalanya ini kalau secara waktu memang dilihat waktu untuk ini memang ada sekitar
sekitar 1,5 tahun lagi lah gitu kan untuk sampai ke 2040 ya mungkin 2 tahun karena 2015 itu pasti kan pelantikan gitu kan 2025 ya gitu kan untuk pelantikan gitu kan. Nah, cuman kalau ngelihat dari segi kita untuk melakukan real kegiatan di lapangannya itu paling efektif paling sekitar ya 6 bulan ataupun 8 bulan ke depan lah gitu kan. Karena apa? Ya karena itu tadi ketika masuk di 2024 itu pasti akan bersentuhan dengan agenda politik. Nah itu menjadi satu kendala dan juga menjadi satu peluang sebenarnya gitu kan, entah para calon-calon gitu kan coba mengusung gitu kan, menginikan langsung pendekatan ke masyarakat gitu kan, bisa jadi tahun ini menurun tapi tahun depan itu usulan yang dari berbagai skema gitu kan itu bisa naik gitu kan, bisa jadi nggak diusulkan langsung oleh CSO gitu kan tapi diusulkan oleh kelompok apa gitu kan, forum apa misalkan kayak gitu, atau memang ada perwakilan dari para calonnya itu membuat satu tim mencoba mengusulkan itu kelompok gitu kan. Nah itu menjadi suatu peluang juga sebenarnya kan, karena apa, karena mereka juga akan melihat oh ini konstituen banyak gitu kan. Tadi kayak misalkan Mbak Bibi bilang ketika hutan desa ini lembaga pengolahan hutan desa, oh berarti ini kan satu masyarakat desa nih, nah dihitunglah jumlah kakak kan kayak gitu kan berapa ini, wah kalau ini bisa keluar menjadi suatu gitu kan. Terus juga itu menjadi juga peluang dalam tadi katanya ada kendala terkait dengan misalkan skema hutan adat gitu kan. Nah itu juga bisa menjadi satu peluang juga gitu kan. Karena apa? Karena kan ketika memang dia untuk hutan adat memang harus ada berupa perda ya gitu kan, perda dari kabupaten ataupun apa. Dan itu juga menjadi peluang ketika ada satu anggota dewan itu mau mencalonkan lagi konstituennya dari lokasi itu yang memang mengusulkan kan gitu. Janji politiknya kan itu bisa diinikan gitu kan. Nah, itu bisa biasanya kan pasti dimainkan gitu kan oleh para caleg-caleg itu gitu kan. Memang di sini juga yang harus diinikan oleh kawan-kawan ini juga coba bagaimana memang yang menjadi prioritas yang akan diinikannya, apakah dari peta PIAPS-nya itu yang coba memang melakukan pendekatannya gitu kan, atau memang peta-peta indikasi lah, entah itu perhutanan sosial, indikasi untuk pengembangan hutan adat ataupun indikasi untuk TORA sendiri gitu kan. Nah itu juga memang bisa yang penting bisa langsung aja diusulkan registrasi gitu kan ya, walaupun nanti prosesnya itu ya proses di sananya gitu kan di kementerian mungkin akan lebih panjang, akan lebih lama, tetapi karena itu masuk ke tahun politik atau apa ya syukur-syukur juga dari orang yang berkompeten di masing-masing instansinya itu juga nggak terlibat langsung kan di dalam ini politik tahun depan gitu kan. Nah itu bisa diinikan gitu kan. Ya memang kan dia jadi berlomba lah kita dengan waktu, apakah kita dengan capaian itu tetap menjadi sorotan, oh ini nggak tercapai program ini gitu kan, atau memang kita berupaya untuk oke, kita masukkan juga gitu kan, karena juga pasti kan dari kehutanan sendiri gitu ya, itu telah memecah gitu kan, misalnya memecah balai-balai lah mungkin untuk mendukung proses terutama percepatan perhutanan sosial gitu kan. Yang mungkin darinya itu BPSKL di Kalimantan hanya satu tempat, sekarang sudah mungkin bisa mecah gitu kan. Nah itu juga terjadi kayak misalnya kami di Jawa sana di Bogor, dulunya itu harus berkoordinasi BPSKL Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu di Bali gitu kan. Nah tapi untuk melakukan percepatan itu udah dibagi menjadi BPSKL Jawa gitu kan, dan juga dibagi 2 wilayah informasinya kan, antara wilayah yang Jawa Timur itu dan Jawa Tengah sekitarnya itu ada 1 unit gitu kan, Jawa Barat dan Banten itu 1 unit ya, artinya memang itu bisa melakukan strategi dari proses percepatan gitu kan. Mungkin itu juga jawaban dari si kehutanan ya, kehutanan, oh ini melihat tahun politik ini nggak kecapai, kita harus melakukan jemput bola, bagaimana cara jemput bola, mendekati komunitas dan juga mendekati para pihak lainnya, baik itu masyarakat sipil ataupun dari masyarakatnya sendiri langsung gitu kan. Memang di sini juga kita harus melihat bagaimana sih kondisi sosial di masyarakatnya juga gitu kan, karena pasti mereka tarik-tarikan
ah ini nanti kalian buat ini lagi kumpulin KTP, kumpulin KK, apa kan, dan itu menjadi yang bagaimana kita meyakini dalam melakukan sosialisasi itu juga harus pas lah gitu kan, sehingga momennya nggak hilang kayak gitu. Oke. Ya, terima kasih Saudara Ari. Artinya program perhutanan sosial ini masih bisa terus dilanjutkan gitu ya, karena memang ini sebuah peluang gitu kan. Hanya saja untuk mencapai target-target itu memang dirasa agak berat, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang-peluang misalnya di tahun politik ini gitu kan, tapi memang itu kita juga harus bisa memastikan bahwa para calon-calon ini gitu kan, calon-calon pejabat ini juga mereka sadar tentang pentingnya ini gitu kan, tentang pentingnya bagaimana masyarakat ini menguasai wilayah kelolanya gitu kan. Jangan sadar buat suara aja. Ya, jadi jangan hanya dimanfaatkan untuk suaranya saja gitu masyarakat ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan beralih ke Saudara Bayu. Kan kalau Bung Ari bilang tuh bagaimana kita sebagai CSO bisa memanfaatkan ini gitu kan ya. Cuman yang sering timbul pertanyaan itu di tingkat tapak itu adalah kenapa gitu kan? Kenapa harus perhutanan sosial gitu kan? Jangan hanya kita gitu kan, CSO ini yang cawe-cawe lah terus mendorong soal PS, tapi ternyata masyarakat sendiri belum tahu sebenarnya manfaatnya sendiri gitu kan. Nah, untuk di Kalimantan Tengah gitu kan, kawan-kawan Walhi yang juga ikut mendorong PS ini, kira-kira manfaat apa gitu secara ekonomi gitu kan, secara ekonomi selain lingkungan ya. Kalau lingkungan tentu saja ini kan kita akan menyelamatkan lingkungan gitu kan, dan pengelola pengelola hutan itu secara lestari gitu. Tapi secara ekonomi kira-kira masyarakat yang ingin memanfaatkan program perhutanan sosial ini, ingin mengusulkan perhutanan sosial ini, kira-kira apa yang secara ekonomi yang bisa mereka dapat? Silakan. Baik, ya. Kalau kami di Walhi seperti itu mendorong perhutanan sosial ini menjadi salah satu target antara ya, kami bilang di Walhi. Kenapa target antara? Karena mengembalikan hak penguasaan pengelolaan kepada rakyat atau masyarakat itu menjadi hal yang penting, dan itu harus dilakukan oleh negara atau oleh pemerintah. Inisiatif perhutanan sosial ini kami anggap sebagai target antara, sehingga kedepannya itu bisa dinaikkan lagi seperti itu statusnya. Kalau sekarang kan kita tahu bersama bahwa perhutanan sosial ini masih berbasis izin kan ya, akses kelola, bukan penguasaan yang langsung diberikan kepada masyarakat. Ini secara bertahap kita advokasi untuk mendorong kebijakan itu diperbaharui, diperbaiki dengan konteks masalah yang ada di lapangan atau di kampung-kampung itu yang dijadikan dasar seperti itu tadi. Kalau dari Walhi sendiri, kenapa menurut kita penting komunitas masyarakat adat atau masyarakat lokal itu mengakses perhutanan sosial ini? Pertama, setidaknya untuk mengamankan wilayah yang ada atau wilayah kelola mereka yang sudah dimanfaatkan, sudah dijaga, dilindungi dan dirawat ini tetap ada seperti itu, dan bisa memberikan dukungan untuk kehidupan mereka yang ada di sana. Bukan hanya terkait dengan lingkungan yang baik, udara yang sehat dan air bersih yang terpenuhi, tapi juga bagaimana nilai-nilai ekonomi dari komoditas ataupun hasil hutan yang ada di sana itu tetap masih bisa mereka ambil atau manfaatkan. Kalau dari aspek lingkungan sudah pasti kan, mereka mengelola, memanfaatkan hutan, lahan, air dan semua yang ada di wilayah kelola mereka itu secara arif dan bijaksana. Ya kita bilang itu kearifan lokal lah tadi ya. Mereka mengambil apa yang dibutuhkan saja, tidak untuk kebutuhan yang komersial dan yang lain-lain. Itu bukan hanya mereka yang merasakan, tapi juga kita semua lah seperti itu. Bagaimana udara bersih yang masih bisa kita hirup sampai saat ini, air bersih yang mungkin juga masih kita bisa dapatkan tanpa harus membeli dan yang lain-lain, dan banyak hal seperti itu. Kalau dari nilai ekonomi lainnya kan banyak sekali produk-produk atau komoditas hasil hutan itu yang juga sudah dimanfaatkan dari hasil pengolahan tadi itu, membantu ya, setidaknya
mempertahankan sumber ekonomi mereka, dan kedepannya itu bisa juga kalau dimaksimalkan itu akan meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sana. Ya, tadi kalau dari nilai ekonomi pasti itu banyak sekali ya komoditi atau produk yang dihasilkan dari pemanfaatan hutan dan lahan yang dilakukan oleh masyarakat seperti itu. Ini yang memang masih belum kami lihat, masih belum dioptimalkan oleh pemerintah untuk memberikan dorongan ataupun pemanfaatan yang lebih maksimal seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu tantangan juga sebenarnya dalam konteks perhutanan sosial, bagaimana pasca izin atau tata kuasa sudah didapatkan, itu pengelolaan dan produksi itu juga harus dilakukan pendampingan seperti itu untuk tadi memaksimalkan ya pengelolaan yang telah diberikan itu, sehingga pemenuhan ekonomi dan peningkatan ekonomi itu juga bisa dilakukan beriringan dalam program perhutanan sosial ini. Nah, yang lain memang sebenarnya saya sepakat tadi bahwa sampai dengan saat ini tantangan untuk implementasi perhutanan sosial ini khususnya seperti itu tuh masih sangat lambat. Untuk mencapai target yang ditentukan itu masih sangat sangat lambat seperti itu, sehingga ruang-ruang kolaborasi tadi kalau disampaikan bahwa dorongan sampai saat ini untuk implementasi atau mencapai target perhutanan sosial ini memang masih banyak dilakukan oleh kawan-kawan masyarakat sipil seperti itu. Bagaimana proses sosialisasi, terus fasilitasi untuk mengakses ini masih banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil. Nah, inilah yang harusnya bisa diadopsi oleh pemerintah dalam hal ini, karena secara kapasitas dan sumber daya mereka lah yang paling mumpuni lah seperti itu. Anggaran kan mereka sudah bisa alokasikan. Kalau tantangannya adalah infrastruktur misalnya seperti sumber daya manusia dan yang lain-lain, itu kan masih bisa diadakan untuk melakukan sosialisasi ataupun mendampingkan proses sampai ke pasca izinnya. Nah, yang lainnya di Walhi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa untuk mencapai target tadi dan dia menjawab tantangan yang ada khususnya terkait dengan konflik tenurial ya, tata kuasa tata kelola tadi, ini harus dilihat juga area-area yang saat ini itu sudah ada potensi konfliknya. Ya, kita tahu bahwa peta indikatif perhutanan sosial itu ada, tapi mayoritas kalau kami lihat di Walhi itu adalah wilayah-wilayah yang tidak terbebani oleh izin ya, atau ada hak pihak ketiga di sana. Sedangkan masalah di Kalteng itu konflik tenurial, konflik agraria itu adalah wilayah kelola rakyat yang memang sudah dikelola oleh mereka, tapi dengan serta-merta karena alasannya ada kawasan hutan di sana, itu menjadi kewenangan negara untuk mengelola dan bisa memberikan pengelolaannya kepada pihak ketiga. Ini masih jadi hal yang harus diselesaikan. Nah, kami di Walhi mendorong bahwa harus ada dalam konteks kebijakan itu harus memasukkan tadi bahwa area yang dari konflik itu juga bisa masuk sebagai salah satu resolusi konflik ya. Dari perhutanan sosial ini menjadi salah satu cara untuk resolusi konflik. Selain TORA, misalnya kita menghimpun data, kita mengidentifikasi ya wilayah kelola rakyat Kalimantan Tengah ini, hasil dari pemetaan partisipatif itu ada lebih dari 2 juta hektar itu Bang Udin. Ini setelah kami analisa spasial seperti itu, ada sekitar 680-an ribu hektar yang sudah tumpang tindih dengan investasi dari 3 sektor tadi yang paling besar ya, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. 600 ini menurut kami ini potensial bisa didorong melalui perhutanan sosial, karena dari tutupan hutan dan lahan itu masih sangat bagus dan sudah dikelola oleh masyarakat. Itu kan jadi prasyarat tuh sebenarnya kan, dan memudahkan juga untuk proses-proses administrasi dan yang lain-lain. Subjek-objeknya sudah ada. Ini satu menurut kami. Yang kedua, untuk mempercepat akselerasi dan capaian tadi, dan juga untuk memitigasi potensi konflik, area-area yang sudah diberikan, khususnya kawasan hutan yang diberikan kepada investasi, misalnya di sektor kehutanan, HPH, HTI, restorasi ekosistem, ini juga harus didorong bagaimana capaian terkait dengan salah satu skema di perhutanan sosial, itu kemitraan kehutanan. Ini menurut kami potensial yang sangat
tinggi kalau mau didorong untuk akselerasi ya percepatan implementasi perhutanan sosial. Karena dari dari luasannya tadi itu sangat luas, itu mencapai 5 juta hektar tuh. Tadi berarti ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pemerintah, khususnya misalnya secara spesifik tadi oleh Pokja PS dan berkolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat sipil itu mensosialisasikan bukan hanya kepada masyarakat tapi juga ke pemegang izin atau pihak ketiga bahwa ada skema yang bisa dia memitigasi atau mencegah konflik tadi dengan perhutanan sosial. Salah satunya adalah kemitraan kehutanan. Ya kami di Walhi Kalimantan Tengah juga mendorong tuh, mencoba ya bagaimana sebenarnya skema kemitraan kehutanan ini bisa dilakukan dan bisa berjalan seperti itu. Salah satunya kami dorong misalnya di Riam Tinggi. Awalnya mereka ingin mengusulkan hutan desa, tapi karena ada izin pihak ketiga HPH, walaupun secara aktivitas mereka sudah tidak beraktivitas secara penuh, itu kita dorong ke sana. Tapi proses berjalannya waktu seperti itu tidak bisa dilakukan kan hutan desa. Maka ada peluang untuk kemitraan kehutanan. Nah, beberapa kali kita lakukan diskusi, baik yang kita langsung fasilitasi mengundang Dinas Kehutanan, KPH, Pokja dan juga perusahaan. Sebenarnya ada komitmen yang cukup bagus seperti itu, bahwa perusahaan tahu dan mereka mau. Cuman kan tahapan secara teknis, administrasi dan lain-lain itu tetap harus ada pendampingan, dan yang secara kapasitas menurut kami mempunyai sumber daya juga adalah pemerintah. Ini yang masih belum dilihat oleh pemerintah dalam konteks bagaimana implementasi perhutanan sosial itu bisa dipercepat, secara target itu tercapai, dan secara substansi tadi penyelesaian konflik atau mencegah terjadinya konflik itu bisa dilakukan melalui kegiatan perhutanan sosial ini. Menarik ya, sebenarnya memang ini hanya kita kembali lagi tuh kepada pemerintah sebenarnya ya, bagaimana pemerintah bisa, terutama pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah ya, bisa melakukan percepatan untuk pengakuan perhutanan sosial tadi. Karena kalau dari kita sendiri ya, sebesar apa sih sumber daya yang kita miliki ya? Betul. Perhutanan sosial kita dorong di satu desa itu banyak sekali sumber daya yang akan kita keluarkan. Ya. Makanya kita di Walhi khususnya itu mendorong bagaimana yang memiliki kapasitas dan sumber daya inilah yang harus dioptimalkan saja. Betul. Anggaran mereka bisa alokasikan, sumber daya manusia atau infrastruktur mereka bisa penuhi dengan ya dari luar atau kita perbanyak pendamping dan fasilitator di tingkat desa. Oke, betul. Jadi memang di kita juga gitu ya, itu memang ada sedikit di kita, maksudnya di CSO yang mendorong upaya ini juga ya. Selain pemerintah memang dia memiliki fasilitas sebenarnya cukup mewah ya untuk bisa melakukan percepatan pencapaian target tadi perhutanan sosial. Nah, di kita di kalangan CSO juga seperti itu sebenarnya. Ada juga kalangan CSO yang kita ibaratkan kalau mencapai tujuan itu mereka menggunakan private jet sudah. Karena fasilitasnya cukup mewah gitu kan. Ada juga yang CSO yang menggunakan helikopter untuk mencapai tujuannya gitu kan. Tapi kalau kita ya mungkin kalau saya menganggapnya kita masih menggunakan permadani Aladin lah gitu ya. Walaupun memang itu enggak, walaupun permadaninya yang merajut itu adalah masyarakat, komunitas gitu kan, komunitas yang ini. Nah, berkaitan dengan itu kira-kira ini ke pertanyaan berikutnya ke Saudara Habibie ya. Kira-kira seperti apa sih di Kalimantan Tengah ini akselerasi atau niat masyarakat, keinginan masyarakat untuk mendapatkan pengakuan pengelolaan wilayah tadi, wilayah hutan tadi, kawasan hutan tadi gitu kan. Sejauh apa gitu kan, kira-kira kendalanya apa gitu kan kalau masyarakat mendapat pengakuan itu. Kemudian kawan-kawan SOB gitu kan, pengalaman kawan-kawan SOB sendiri untuk mendampingi masyarakat dalam hal mendapatkan pengakuan perhutanan sosial itu seperti apa gitu. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi kalau kita kembali ke fitrahnya manusia itu, dia tuh bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari itu sudah bisa dia lakukan sendiri. Dimana kita seperti kita mulai dari lahir itu kita belajar merangkak, kemudian mencari tempat minum sendiri gitu. Hanya ada sewaktu-waktu kita itu makan disuapkan gitu. Tapi pada prinsipnya manusia itu punya naluri atau secara natural dia tuh punya keinginan untuk hidup atau punya usaha untuk hidup gitu.
Nah, selama ini masyarakat itu dia sudah bisa mengidentifikasi dirinya sebagai apa dan melakukan kegiatan-kegiatan usaha dalam pemenuhan kehidupan mereka itu. Nah, selama ini kita melihat masyarakat itu dia memanfaatkan ruang hidup baik itu berupa hutan atau non hutan, itu sudah mereka lakukan dari dulu secara turun temurun. Tinggal bagaimana dalam konteks kita bernegara ini, yang kemudian ada pihak-pihak sebagai pemangku dari atau penguasa dari kawasan hutan, misalnya ini Kementerian Kehutanan, kemudian juga ada di luar kawasan hutan itu ada yang namanya Kementerian ATR BPN. Inilah yang kemudian difasilitasi masyarakat itu untuk bisa mengelola atau memanfaatkan ruang hidup mereka itu secara legal. Di antaranya itu adalah perhutanan sosial, kan begitu. Nah, kalau kita dengar dari Bang Ari maupun Bang Bayu tadi bahwa ada banyak tantangan, tetapi kita harus melihat bahwa tujuan dari lahirnya perhutanan sosial itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, kan begitu. Ada delegasi kesempatan atau paling tidak kesempatan untuk memanfaatkan kawasan hutan yang tadinya dahulu dikuasai oleh negara, sekarang dibagi perannya itu bersama-sama dengan masyarakat, begitu. Nah, dari sejak perhutanan sosial ini ada sampai sekarang ada banyak sekali tantangan dan kendala yang dihadapi. Seperti yang diuraikan oleh Ketua Bayu tadi, tinggal bagaimana masyarakat ini bisa difasilitasi baik secara informasi maupun dalam hal penyusunan dokumen administrasi. Nah, kalau selama ini itu banyak dilakukan oleh teman-teman CSO, nah hari ini karena ini adalah program prioritas yang kemudian ditetapkan targetannya adalah 12,7 juta untuk secara nasional itu, ya pemerintah harus jemput bola paling tidak. Nah, hari ini kita coba melihat ada beberapa, misalnya seperti Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan ya, itu sudah ada kantornya di Palangkaraya, mengcover untuk wilayah kerja Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Kemudian juga di tiap-tiap daerah ada UPT KPH yang kemudian juga dilengkapi dengan pendamping atau penyuluhnya di sana. Ini harapannya bisa melakukan upaya-upaya yang maju gitu dalam hal proses pengusulan. Kita hari ini ya sebenarnya membantu kerja-kerja dari pemerintah itu dan menghubungkan antara peluang yang ada dengan kesempatan yang diinginkan oleh masyarakat tadi. Nah, selama ini kan tantangannya itu kita misalnya di perhutanan sosial yang kita dorong berupa hutan desa, itu kita memakan waktu sampai dengan mendapatkan SK itu kurang lebih 1 tahun. Dari proses pengusulan, kemudian revisi, kemudian ada verifikasi secara administrasi, kemudian juga ada verifikasi teknis di lapangan. Sampai dengan keluar SK itu sekitar ya hampir 1 tahun lah ya. Kemudian di tempat lain misalnya untuk pengakuan masyarakat hukum adat juga seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kinipan, itu prosesnya sejak tahun 2018 mereka usulkan. Karena informasi yang sampai atau mekanisme proses pengusulan itu belum diterima secara utuh atau tidak disampaikan secara utuh kepada masyarakat, akhirnya masyarakat mengajukan sendiri. Kemudian ketika diajukan, wah ini tidak sesuai. Kemudian ini tidak sesuai dengan SOP atau ketentuan misalnya gitu. Lalu masyarakat mengusulkan berinisiatif mengusulkan itu langsung ke kementerian karena ingin mendapatkan penetapan wilayah mereka itu sebagai hutan adat. Nah, belakangan ternyata prosesnya itu harus melalui pemerintah daerah karena harus diakui dulu subjeknya masyarakat hukum adatnya oleh pemerintah daerah, kemudian baru diajukanlah penetapan hutan adatnya itu ke Kementerian Kehutanan. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita, berhubung ini masih ada kesempatan kurang lebih 1,5 tahun lah ya kepada pemerintah daerah. Jadi peran serta masyarakat itu penting dalam hal pengelolaan hutan dan khususnya lingkungan ya. Kita menyadari itu bahwa selama ini memang masyarakat itu terbukti kalaupun dia memanfaatkan hutan itu dia tidak akan mengeksploitasi secara masif, dia hanya memanfaatkan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kali ini di Kalimantan Tengah itu ada ratusan
desa itu masuk dalam kawasan hutan yang teridentifikasi oleh pemerintah kita, di mana pasti ruang hidup mereka itu masuk dalam kawasan hutan kalau dibenturkan dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Kehutanan, kemudian Undang-Undang Pemberantasan dan Pencegahan kerusakan hutan, itu pasti akan melanggar hukum semua kalau dihadapkan pada aturan-aturan itu. Tetapi karena kita ini melihat masyarakat itu juga duluan ada sebelum adanya regulasi itu, maka ini harus dilihat secara utuh ya, secara utuh, bahwa ini tidak bisa dilakukan penanganan secara parsial, tapi harus secara menyeluruh. Penting keterlibatan pemerintah daerah gitu. Terima kasih. Ya, artinya kolaborasi dan kemitraan antara kita CSO dengan pemerintah itu juga jadi penting ya. Jadi catatan penting, terutama untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh pengakuan hak kelolanya di kawasan hutan. Seperti itu ya. Cukup menarik diskusi soal perhutanan sosial ini gitu. Masih banyak hal yang menjadi tantangan lah gitu kan. Nah, seperti yang disampaikan Bang Habibie tadi. Nah, mungkin sekarang karena kita udah cukup panjang, agak lebar, walaupun masih banyak hal-hal yang jadi pertanyaan, tapi kita udah sampai ke penghujung gitu kan. Nah, saya sebagai moderator pengen mendapatkan statement closement gitu. Closement statement dari kawan-kawan narasumber. Nah, sama sekaligus pertanyaan, tapi pertanyaan dari saya nanti jawabannya sekaligus closing statement dari kawan-kawan. Nah, kalau seandainya tadi kan sudah disampaikan bahwa ini adalah perhutanan sosial adalah program yang melakukan peluang yang cukup baik, kemudian berbagai tantangan dan hambatan tadi sudah kita dapat juga kan. Nah, kalau seandainya dalam jangka waktu yang tadi kawan-kawan bilang itu ada sekitar 1,5 tahun lagi untuk periode ini gitu kan, kira-kira apa yang harus dilakukan jika seandainya ada komunitas gitu kan, komunitas yang ingin mengajukan PS gitu kan, biar itu cepat gitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah juga gitu kan, agar pertama untuk mencapai target dari target mereka sendiri nyusunnya, target capaian itu gitu kan, apa yang harus dilakukan gitu. Mungkin itu bisa pertanyaan yang juga nanti jawabannya bisa jadi closing statement dari masing-masing. Saya mulai dari Saudara Habibie. Bergilir. Dari sana ke sini ya. Jangan diborong lah. Ya, saya sama dengan yang di sebelah. Ya, pertanyaan tadi bagaimana jika ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin mengajukan perhutanan sosial gitu ya, bisa dilakukan dengan cepat gitu. Ya, memang hari ini masyarakat itu sudah banyak lah ya mengidentifikasi diri mereka, kemudian ruang hidup mereka itu yang kemudian mau mendapatkan akses secara legal gitu. Nah, kita juga melakukan upaya-upaya untuk mempercepat itu selama ini. Tetapi kita melihatnya itu harus dari bawah, dari masyarakat, di mana ini memang murni keinginan dari masyarakat, bukan dari kita. Ya, itu catatan pentingnya ya. Iya, bukan dari kita. Kalau ini semacam program yang datang dari kita, akhirnya ini tidak membekas di masyarakat. Tetapi kalau ini datang dari masyarakat, kemudian ingin mengusulkan, barulah kita fasilitasi kan begitu. Hanya tinggal skema apa yang mau dipilih. Nah, hari ini kita memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa cukup panjang waktunya untuk mendapatkan persetujuan untuk satu hutan desa. Harapannya memang ke depan itu bisa dipersingkat, tidak lagi memakan waktu yang cukup lama begitu ya. Dan hari ini kebetulan, ini bukan promosi, tapi memang bahwa sudah ada balai BPSKL di Palangkaraya kantornya, khusus untuk di Kalimantan Tengah itu. Harapannya dengan keberadaan BPSKL di Kalimantan Tengah itu, proses pengusulan itu tidak lagi memakan waktu yang cukup lama. Kemudian juga harapannya alokasi anggaran itu bisa disesuaikan dengan target yang ingin dicapai. Misalnya Kalimantan Tengah,
Kalimantan Tengah ini target yang mau dicapai atau peta indikatifnya itu seluas 1,5 juta. Dari 1,5 juta ini kira-kira dengan SDM yang ada, kemudian dengan alokasi anggaran yang ada, apakah ini sudah bisa tidak untuk mencapai target itu? Paling tidak satu, alokasi anggaran oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah itu dialokasikan secara khusus untuk mempercepat pencapaian target perhutanan sosial. Kemudian juga pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat itu bisa dilakukan secara langsung. Nah, kita hari ini mencoba memfasilitasi itu antara masyarakat dengan UPT KPH yang ada di kantornya di kabupaten, kemudian juga dengan BPSKL, sehingga inisiatif yang ada dari masyarakat itu langsung kita hubungkan kepada pemerintah daerah. Nah, inilah upaya yang coba kita dorong untuk mempercepat itu. Adapun masalah-masalah seperti administrasi segala macam, dengan banyak pengalaman yang sudah kita dorong itu setidaknya, atau adanya istilahnya format baku yang dibuat oleh kementerian, masyarakat tinggal mengisi saja bagaimana informasi yang dibutuhkan dari dokumen persyaratan itu. Yang kedua apa pertanyaan tadi, Bang? Pemerintah itu seperti apa harusnya sekarang? Ya, itu tadi prioritas alokasi anggaran, kemudian juga prioritas tenaga penyuluh dan pendampingnya itu harus diupayakan. Karena selama ini tadi bahwa di Kalimantan Tengah itu ada satu penyuluh itu mendampingi 10 izin. Nah, sementara akses di Kalimantan Tengah itu cukup jauh. Misalnya daerah-daerah seperti di Bungung Raya, Barito Utara, atau di tempat-tempat lain itu dari pusat kota misalnya Palangkaraya itu cukup jauh. Belum lagi keterbatasan akses telekomunikasi ya. Ketika misalnya proses-proses itu harus membutuhkan jaringan, kemudian jarak transportasi yang cukup jauh, ini akan memakan waktu yang lebih lama. Sehingga dengan adanya penyuluh-penyuluh yang standby yang disiapkan oleh pemerintah itu bisa menjemput langsung masyarakat yang ingin mengusulkan perhutanan sosial. Kita mencoba melakukan itu sama. Langsung aja. Ya, pertama kalau melihat peluang untuk mengakses perhutanan sosial ini sampai saat ini memang masih belum terlalu masif ya. Pertama diketahui oleh masyarakat sendiri, yang kedua adalah bahwa peluang ini bisa dipakai untuk menjawab ya tantangan atau masalah yang ada, misalnya konflik teritorial ataupun konflik agraria tadi. Saya berangkat dari dua statement. Satu, dia partisipatif, yang kedua dia kolaborasi tadi. Partisipatif itu bagaimana? Jadi dalam konteks target tadi, kalau ingin target ini tercapai dengan baik dan menjawab masalah utamanya adalah tadi memberikan keadilan terkait dengan penguasaan pengelolaan kepada masyarakat atau pada rakyat, maka partisipatif ini harus ditingkatkan. Dengan cara apa? Perannya adalah berbagi peran tadi. Masyarakat harus lebih aktif untuk mencari informasi terkait dengan peluang ini ataupun program perhutanan sosial ini. Kita di masyarakat sipil juga mencoba membantu mensosialisasikan, tapi yang lebih optimal adalah pemerintah itu sendiri melalui dinas atau pihak terkait, seperti itu. Bisa dari dinas kehutanan, Pokja, ataupun UPT KPH yang ada di daerah-daerah. Ini harus lebih dimasifkan untuk sosialisasi, membagikan informasi, pengetahuan terkait dengan inisiatif atau peluang baik ini, sehingga kalau yang disampaikan Habibie tadi, bagaimana ini bisa muncul dari masyarakat sendiri, keinginan untuk mengakses perhutanan sosial itu harus didukung dengan informasi yang cukup dan jelas seperti itu ya. Jadi kesadaran itu atau inisiatif itu dia memang bisa terbangun dan bisa memunculkan inisiatif-inisiatif yang lain. Yang kedua, bagaimana kolaborasi yang harus dilakukan oleh kita semua, oleh CSO, oleh akademisi yang secara kapasitas juga punya punya perspektif terkait dengan bagaimana mengelola dan
melindungi wilayah kelola tadi, dan pemerintah itu sendiri yang secara sumber daya lagi-lagi mereka yang paling mempunyai sumber daya itu, sehingga kolaborasi ini harapannya bukan hanya dalam tataran teknis seperti tadi ya, sosialisasi, fasilitasi, layanan, tapi bagaimana juga ide ataupun cara-cara yang lebih bisa dilakukan untuk menjawab tantangan tadi, itu juga diterima atau diadopsi oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang selanjutnya akan dikeluarkan untuk mendukung ya lagi-lagi perhutanan sosial misalnya. Salah satunya yang saya bilang tadi, bahwa area untuk perhutanan sosial itu harus mempertimbangkan juga dari area-area konflik dan juga area-area yang potensi konflik ya, yang belum kelihatan atau belum pecah konfliknya, itu juga harus diidentifikasi sebagai area yang dimasukkan dalam entah PIPIP atau dia jadi satu ya, entah PIPIP lagi maaf, PIAPS atau peta lain yang itu bisa dijadikan rujukan untuk lagi-lagi mengidentifikasi dan mempercepat akselerasi target capaian perhutanan sosial. Jadi itu menurut saya peluang ini harus dilihat oleh semua pihak, bukan hanya masyarakat itu sendiri, tapi juga kita, pemerintah, dan juga kawan-kawan lain yang memang juga konsen dalam isu terkait dengan hutan ini tadi. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya, terakhir Pak Mari. Terima kasih. Ya sebenarnya juga dalam penyelesaian konflik tenurial ini ataupun agraria yang terkait dengan hutan dan lahan juga kami teringat ada satu penyampaian dari senior kita gitu ya, itu terkait dengan perhutanan sosial, bahwa hanya bintang, matahari, dan bulan aja ya nggak bisa diperhutsoskan atau diperhutan sosialkan. Sepanjang itu di dalam kawasan hutan, nah itu bisa, walaupun dia dalam kondisi konflik ataupun berada di PIAPS gitu kan, itu bisa semua. Mars, Mars sekarang Elon Musk sudah coba. Nggak ada pohonnya Pak. Belum ada pohon. Iya, belum ada penataan. Dan hanya... juga iya. Ya itu juga emang di sini juga selain itu juga kita ya sebenarnya juga bagaimana kita melakukan ya slogan yang sering kita ini kan, mari kita rebut kembali gitu kan. Dan itulah yang menjadi baik itu tata kuasa yang tadi udah Rio disampaikan di awal tadi si Bayu kan. Entah dia tata kuasanya, tata produksinya, usahanya, distribusinya, konsumsinya, itu kita rebut kembali gitu kan. Yang memang membuka peluang sekarang dengan capaian perhutanan sosial itu 12,7 juta hektar itu, bagaimana kita menguasainya itu gitu kan, kita rebut ya kembali semua. Karena apa? Karena semua itu kan sudah plotting oleh perusahaan gitu kan, oleh ya kasarnya oleh status kawasan gitu kan, sehingga ini nggak boleh karena status kawasan ini, itu enggak, sepanjang masa itu berada di kawasan hutan, baik itu ada izin maupun enggak, itu bisa kan gitu, kita PS-kan semua gitu kan. Sehingga itu juga bagaimana kita mengenaikan tata usahanya gitu, sebenarnya ada kedaulatan dari masyarakat ya kan gitu kan, juga dengan kita untuk melakukan pendampingan tadi terkait dengan wilayah kelola rakyatnya gitu kan, karena disitu juga mengembangkan produk-produk dan potensi yang ada di lokal gitu kan, dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada, dan itu bisa kita lakukan. Dan juga bagaimana kita juga berupaya masyarakat itu mandiri, berdaulat, itu dengan bagaimana caranya bermitra maupun memotong jalur distribusi yang sangat panjang gitu kan. Bisa jadi nanti jalur distribusinya itu bisa antar kelompok sekitar situ gitu kan, memang bisa dikuasai oleh langsung si komunitas gitu kan. Dan itu yang menjadi memang dari semboyan, mari kita rebut kembali, kayak gitu sih kira-kira. Ya, terima kasih Savers, menarik ya diskusi kita. Jadi sedikit saya sebenarnya menyimpulkan bahwa memang program perhutanan sosial ini ternyata cukup pelik juga di Kalimantan Tengah gitu kan, terutama di Kalimantan Tengah untuk mencapai target-targetnya gitu, karena memang ada banyak hal yang jadi pekerjaan rumah ya bagi kita di CSO, bagi komunitas, dan juga terutama bagi pemerintah gitu. Yang salah satunya tadi soal sosialisasi gitu ya, sosialisasi perhutanan sosial ini baik kepada masyarakat, kepada CSO, pendamping perhutanan sosial, bahkan kepada pemegang izin gitu kan. Itu yang menjadi pekerjaan cukup besar gitu. Mungkin kita sudahi gitu kan, kita sudahi diskusi ngobar kita kali ini.
harapannya walaupun masih ada juga pertanyaan-pertanyaan terutama di pasca izin, karena saya yakin kawan-kawan kita tadi belum menyinggung soal pasca izin yang apa yang harus dilakukan setelah kita mendapat izin perhutanan sosial. Tapi kawan-kawan para saver, pemirsa sekalian bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di channel YouTube ini atau ke email resmi kami Saver Borneo. Nanti akan kami sampaikan kepada masing-masing narasumber dan kemudian kami jawab kepada Anda semua. Baik, kita tutup ngobar kita kali ini. Stop deforestasi, hutan lebih baik dikelola oleh masyarakat adat.